Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya. Sekarang kita akan belajar pola yang ada tempat D, objek O kata kerja. Jadi melakukan sesuatu di suatu tempat. Di polanya subjek wa, tempat D, objek O, kata kerja. Ya. Jadi kalau seandainya ada keterangan waktunya boleh dimasukkan setelah wa ya. Jadi polanya seperti ini. Subjek wa, di sini keterangan waktu kalau ada boleh ya. Kemudian tempat D di sini artinya di. Jadi di tempat ini objek O kata kerja. Jadi melakukan sesuatu ya. Jadi di sini kata bantu D artinya di. Sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Watashi wa itsumo Gramedia de hongo kaimasu. Ya. Watashi wa saya itsumo itu selalu ya. Saya selalu membeli buku di Gramedia. Karena keterangan waktunya itsumo, kata kerjanya mas ya, kaimas. Kemudian yang kedua, karewa kino shokudo de hiru gohan o tabemashita. Karewa dia, kino kemarin. Karena kino kata kerjanya mashita, lampau ya. Jadi kemarin shokudo ini kantin atau kafetaria. Shokudo de di kafetaria atau di kantin ya. Hiru gohan o tabemashita. Hiru gohan o taberu makan siang. Di taberu menjadi tabemashita. Kemudian yang ketiga, imoto wa uchi de kohi o nomimasen. Ini imoto wa, ya. Jadi huruf kanji ini imoto. Kalau kita mau melihat cara bacanya, bisa dilihat di ini ya, di ruby ini. Ini ya, imoto ya. Karena di sini tidak menggunakan sang, imoto berarti adik saya, ya adik perempuan saya. Uchide, uchi rumah. Uchide di rumah, kohio nomimasen, bentuk negatif ya. Jadi tidak minum kopi di rumah. Kemudian di sini ada dialog kaiwa ini ya, kaiwa dialog. Ya, dialognya A, B. Yang pertama ya. Kore wa anata no zashi desu ka? Hai, sore wa watashi no zashi desu. Doko de kaimashita ka? Gramedia de kaimashita. Anata wa itsumo Gramedia de zashi o kaimasu ka? Hai, watashi wa itsumo Gramedia de zashi o kaimasu. Itu dialognya. Ini kore ya, kore ini kore wa anata no zashi, majalah kamu ya. Zashi majalah, desu ka pertanyaan ya. Apakah ini majalah kamu? Hai, sore wa watashi no zashi desu ya. Jadi karena pertanyaannya menggunakan kore, jawabannya sore. Menjadi itu ya. Sore wa itu watashi no zashi desu. Majalah saya. Jadi hai ini mengiyakannya, ya itu majalah saya. Doko de kaimashita ka? Doko itu kata tanya untuk tempat, di ya, di mana. Doko de kaimashita ka? Membeli ya. Jadi kaimashita dari kata kau, membeli ya. Jadi bentuk masnya u-nya menjadi i, kaimas. Karena di sini sudah dibelinya, sudah ada zashinya, jadi digunakan mashita.
menunjukkan sudah membelinya ya. Jadi beli di mana? Gramedia de kaimashita. Jadi membelinya di Gramedia. Anatawa itsumo. Jadi anatawa kamu, itsumo selalu ya. Gramedia de zashi o kaimasu ka? Jadi apakah kamu selalu membeli zashi majalah di Gramedia? Ya, ka di akhir kalimat. Hai, watashi wa itsumo. Jadi ya, watashi wa saya, itsumo selalu ya. Gramedia de zashi o kaimasu. Jadi saya selalu membeli majalah di Gramedia. Lalu di sini ada huruf kanji yang tidak ada cara bacanya. Ini karena sudah muncul sebelumnya ya. Jadi diharapkan ingat huruf kanji ini cara bacanya seperti apa ya. Kalau seandainya lupa, ya, ini cara bacanya bisa dimasukkan di sini. Ini juga sama ya, sudah muncul sebelumnya. Kalau kita masukkan furigananya, inilah jadinya ya. Kemudian perubahan kata kerja. Ini perubahan kata kerja kali ini kelompok udang doshi yang berakhiran dengan u hiragana. Jadi bunyi akhirnya kata kerja itu au, yu, u, o gitu ya. Misalkan au bertemu, yu mengatakan ya, su merokok, kemudian ou menggendong gitu ya. Contohnya ya yang berakhiran dengan u hiragana. Perubahannya seperti ini. Kau, ini membeli ya, berakhiran dengan u hiragana. Untuk bentuk ta-nya menjadi kecil u-nya itu ya, menjadi double t. Jadi kata. Untuk bentuk nai-nya u-nya menjadi wa. Jadi kau menjadi kawanai. Untuk nakatanya kawanakata. Karena nakata ini dari nai ya. I-nya menjadi kata ini. Jadi kawanakata. Untuk bentuk mas u-nya menjadi i. Di kau menjadi kaimas, kaimashita, kaimasen, kaimasen deshita. Kau artinya membeli ya. Kemudian di sini ada penggunaan kata kerja bentuk T. Jadi kata kerja T ini ya. Dulu pernah atau beberapa pertemuan sebelumnya pernah menggunakan bentuk T tambah kudasai. Artinya silahkan ya. Jadi untuk kali ini kita lihat dulu bagaimana perubahan kata kerja bentuk T. Ya, kita cek lagi. Jadi untuk perubahan bentuk T ini dari atau sama dengan bentuk ta. Hanya bunyi A-nya dari bentuk ta diubah menjadi bunyi E. Jadi ta menjadi T. Kalau seandainya nda menjadi nd. Jadi A-nya menjadi E. Contohnya, nah, di sini ada lengkap. Yang pertama kata kerja bentuk kamus U, ya. Lalu bentuk ta, bentuk T. Kemudian di sini keterangannya ini masuknya ke kata kerja kelompok mana, gitu ya. Yang pertama aisuru. Ini kata kerja suru. Saheng katsuyodoshi ya. Bentuk tanya aishita. Jadi suruhnya berubah semua menjadi shita dan bentuk t-nya shite. Shita, shite gitu ya. Jadi a-nya diganti menjadi e saja. Dan otomatis bentuknya yang tadinya ta, hurufnya menjadi t. Eisuru artinya mencintai ya. Yang berikutnya kuru. Kuru ini artinya datang ya. Kuru, kita, kite. Ini kata kerja kaheng katsuyodoshi. Hanya ada satu ya, kuru. Ini walaupun huruf kanjinya sama, ini cara bacanya tergantung okurigananya. Jadi huruf hiragana yang mengikutinya. Kalau ru berarti ini dibacanya ku. Ru. Kalau ta ini dibacanya kita. Bentuk t ini dibacanya kite. Kalau nai
Kita ingat bentuk nai itu konai. Jadi dibacanya huruf ini menjadi konai kalau nai ya. Tapi untuk bentuk ta, bentuk t ini dibacanya ki. Kita, kite. Kemudian yang berikutnya taberu. Ini bunyi akhirnya eru, ini kelompok ichidang doshi ya, taberu. Jadi bentuk tanya tabeta, tabete itu bentuk t-nya ya. Jadi tinggal mengubah ru-nya ke bentuk yang kita inginkan. Kemudian yang berikutnya okiru. Okiru bangun ya. Kalau tadi taberu makan. Jadi okiru ini juga kata kerja ichidang doshi ya. Kata kerja ichidang doshi berakhiran dengan iru. Jadi mengubahnya ru-nya saja dihilangkan ya. Jadi okiru, okita, okite. Dan berikutnya ini kata kerja berakhiran dengan ku. Ya, ini godang doshi ya, masuk ke godang doshi ini dari ku sampai yang terakhir. Ini kaku. Jadi kata kerja berakhiran dengan ku, bentuk t-nya ku-nya menjadi i tambah ta ya, atau i tambah t. Jadi kaku, kaita, kaite. Kemudian ini iku. Ini huruf kanji dibacanya iku, ini artinya pergi. Kalau tadi kaku ini menulis ya. Khusus untuk kata kerja iku, walaupun kelompoknya ini kata kerja berakhiran dengan ku, tapi untuk bentuk ta dan bentuk t-nya itu berbeda dengan kata kerja ku yang lain. Jadi untuk bentuk ta dari ku, iku ya menjadi itta, menjadi su kecil, tidak menjadi i ya. Jadi ita, ite. Bentuk t-nya juga sama ya, menjadi su kecil, tidak menjadi i. Ini boleh dikatakan kekecualian ya. Kekecualian kata kerja iku itu bentuk ta dan bentuk t-nya. Tidak berubah menjadi i, tapi menjadi su kecil. Ita, ite ya. Tapi kalau kata kerja lain misalkan hataraku, hataraita ya. Hataraite. Nozoku, nozoita, nozoite. Gitu ya. Tapi kalau iku, ita, ite. Kemudian yang nugu. Nugu ini melepas. Ini juga ku dengan gu. Bentuk ta, bentuk t-nya sama. Di sini berubah menjadi i. Ya. Lalu nugu menjadi nuida. Karena ku pakai teng-teng, berarti ta-nya juga pakai teng-teng. Jadi nuida. Nuide. Kalau nuku, ya nuku. Nuita, nuite. Ini ya. Kalau nugu, nuida, nuide. Contohnya misalkan oyogu, oyoida, oyoide. Nugu artinya melepas atau membuka. Misalkan membuka sepatu, ya melepas kacamata, melepas baju, itu nugu. Berikutnya, modoru. Ini kata kerja berakhiran dengan ru, berakhiran dengan oru. Ya. Jadi kalau kata kerja itu berakhiran dengan aru, uru, dan oru, ini kelompoknya godang doshi ke sini ya. Jadi yang berakhiran dengan aru, uru, oru itu bentuk ta-nya atau bentuk t-nya itu double t, ada su kecil ya. Di modoru, modota, modote. Modoru artinya kembali ya, kembali ke tempat tadi berada. Dan utsu, bentuk ta-nya utta, bentuk t-nya utte. Ini juga double t ya. Lalu kau kata kate. Kita ingat kata kerja berakhiran dengan utsuru, bentuk t-nya atau bentuk ta-nya itu double t. Pakai su kecil ya, menggunakan su kecil. Utsuru. Lalu kalau kugu berubah menjadi i ya. Ini utsu artinya memukul, kemudian kau artinya membeli. Tadi sudah muncul ya, kau membeli. Berikutnya kata kerja berakhiran dengan mu. Yomu, membaca ya. Kalau kata kerja itu berakhiran mu, kita ingat bentuk tanya menjadi enda.
Bentuk T-nya ende. Jadi yomu, yonda, yonde. Ya. Tanomu misalkan ya, tanonda, tanonde. Dan yang kedua tobu. Tobu artinya loncat atau terbang ya. Ini juga bentuk ta-nya atau bentuk t-nya menjadi enda, ende ya. Jadi tobu, tonda, tonde. Kemudian shinu. Shinu ini juga menjadi enda ya. Shinu, shinda, shinde. Jadi nu, bumu atau mu, bunu ini bentuk ta-nya sama ya, menjadi enda. Bentuk t-nya juga sama menjadi ende. Jadi mu, bu, nu, 3 kata kerja ini ya. Kata kerja sebelumnya utsuru itu double t ya, kalau mu bunu ende. Dan yang terakhir itu kata kerja berakhiran dengan su. Contohnya dashu. Ya, kalau dasu bentuk tanya dashta. Jadi shi ya, tambah ta. Bentuk t-nya dashite. Hanasu misalkan contoh lainnya hanasu, hanashita, hanashite. Dasu itu artinya mengeluarkan. Misalkan saifuo dasu ya, mengeluarkan dompet. Kalau shinu tadi mati ini ya, shinu. Jadi kata kerja berakhir nu, mungkin hanya satu inilah, hanya shinu ya. Kemudian kata kerja bentuk T, ini penggunaannya. Dulu yang pernah muncul itu bentuk T kudasai ya, artinya silahkan. Sekarang bentuk T ditambah imas. Bentuk T tambah imas di sini menunjukkan sedang melakukan sesuatu. Present progressive ya, present continuous tense. Jadi bentuk sekarang sedang melakukan sesuatu. Jadi bentuk T imas. Contoh kalimatnya karewa asa gohango tabete imas. Jadi karewa dia ya, asa gohango tabete imas. Asa gohango tabete imas, sarapan ya, makan pagi. Jadi bentuk T tambah imas sedang. Jadi dia sedang makan pagi. Yang kedua, kanojo wa shimbungo yondeimasu. Kanojo dia untuk perempuan ya. Shimbung koran. Shimbungo yondeimasu. Yonde imas, sedang membaca koran. Jadi kalau kita tidak tahu bentuk artinya bahasa Indonesianya, kita bisa mencari di kamus dengan ya. Jadi kita kembalikan ini ke bentuk kamus. Jadi yonde itu ada 3 kemungkinan. Ende di sini ada mu, bu, atau nu. Kalau nu tidak mungkin karena shinu hanya 1 ya. Ada 2 kemungkinan jadinya, yobu atau yomu. Jadi di kamus, kalau seandainya di kamus kita mencari yobu dulu, akan muncul yobu itu artinya memanggil ya. Di sini tidak mungkin memanggil koran. Dicari yang lain, yomu. Yomu artinya membaca. Jadi yang cocok di sini yomu ya, menjadi yondeimasu, sedang membaca koran. Lalu yang ini juga sama ya, kalau tabete kita kembalikan ke bentuk kamus menjadi taberu. Jadi et itu t-nya asalnya dari ru. Kemudian yang ketiga, Yamada Sangwa terebio miteimasu. Yamada Sangwa, Tuan Yamada, terebio miteimasu. Miteimasu, mite dari miru ya. Miteimasu sedang nonton TV. Kemudian yang kedua bentuk teimasen. Kalau teimas di sini artinya sedang melakukan sesuatu. Teimasen ada 2 kemungkinan. Yang pertama tidak sedang melakukan sesuatu. Jadi lawan dari kata ini ya. Teimasen. Misalkan watashi wa tabete imasen. Saya tidak sedang makan ya. Tidak sedang makan. Lalu yang kedua pengertiannya teimasen ini
terutama kalau menjawab pertanyaan bentuk lampau. Misalkan tabe mashitaka, apakah kamu sudah makan? Iye tabete imaseng atau iye mada tabete imaseng. Jadi tabete imaseng artinya di sini belum makan dan akan segera makan. Jadi belum dan akan segera dilakukan. Itu pengertian yang kedua ya. Semua mada tabete imaseng dan akan segera makan ya. Jadi itu bentuk te imaseng, kemudian contohnya di sini. Ini pertanyaannya, anatawa mo tabemashitaka? Apakah kamu sudah makan? Jawabannya iye watashi wa mada tabete imaseng. Jadi bentuk te imaseng. Apalagi tambah mada. Mada dengan bentuk maseng artinya belum. Jadi mada tabete imaseng, belum makan dan akan segera makan ya. Misalkan orang bertanya jam 12 siang ya. Anatawa mo tabemashitaka? Iye watashi wa mada tabete imaseng. Jadi orang bertanya karena waktunya makan siang. Dijawab belum dan akan segera makan. Ya. Kemudian yang ketiga, watashi wa mada tengami o kaite imaseng. Watashi wa mada tengami o kaite imaseng. Ya, saya belum menulis surat. Artinya sekarang belum dan akan segera menulis surat. Misalkan ada pertanyaan, Oto-sang ni tengami o kakimashita ka? Apakah kamu sudah menulis surat ke orang tua kamu, ke ayah kamu? Iye, watashi wa mada tengami o kaite imaseng. Saya belum menulis surat ya, dan sekarang akan menulis surat. Ini tak ya, jadi ini cara bacanya ya. Tabemashita. Ini masih ingat watashi ya, ini huruf kanjinya. Ini cara bacanya. Ini sama dengan yang atas ini ya, makan. Tabete imasen gitu ya. Dan ini menulis. Menulis itu dari kaku ya. Kaite imasen. Jadi huruf kanji ini dibacanya ka. Kaite imasen gitu ya. Jadi kita ingat cara mengembalikannya ke bentuk kamus dari bentuk T, misalkan tidak tahu artinya. Kalau tabete karena bunyinya ET, pasti T ini dari ru, dari taberu. Tidak ada pilihan lain. Kalau kaite, ya kita lihat kalau IT itu dari ku ya, kaite kaku kata asalnya ya. Jadi bentuk kamusnya kaku artinya menulis. Ya, itu polanya, materinya. Berikutnya kita lihat latihannya. Ini ya, reinoyo ni shinasai. Jadi buat seperti contoh. Jadi intinya gantilah atau ubahlah kata kerja ini ke bentuk yang diinginkan, kemudian buat kalimat dengan menggunakan pola yang sudah dipelajari. Contohnya di sini su, kata kerja berakhiran dengan u. Kita ingat bentuk taknya itu double T ya. Utsuru itu double T ya. Ya, untuk kata kerja berakhiran dengan u hiragana ini perubahannya ya su sutta. Untuk bentuk nai u-nya menjadi wa. Jadi bukan menjadi a, bukan su a nai tapi suanai ya, suanai. Jadi su sutta suanai suanakata suimas. Suimashita, suimaseng, suimaseng desta. Lalu kalau bentuk T-nya ya ini saja ta ya. Diganti dengan T gitu ya. Ta atau T seperti ini ya. Jadi kalau su bentuk T-nya menjadi sutte gitu ya. Bukan ini.
Sute, ya. Sute bentuk nanya suanai. Suana kata, suimas, suimasta, suimaseng, suimaseng desta. Kemudian ini kalimatnya. Anatawa tabako suimaska. Anatawa kamu, ya. Tabako rokok, suimas mengisap dari su. Jadi tabako su artinya merokok. Apakah kamu merokok, ya? Ie watashi wa tabako suimaseng. Tidak, ya. Watashi wa, saya, tabako suimaseng. Saya tidak merokok. Yang ketiga, kanojo wa kesa tabako suimashita ka? Kanojo wa kesa, tadi pagi kesa, ya. Tabako suimashita ka? Apakah dia tadi pagi merokok? Ya, jadi di sini ini ada huruf kanji. Ini dibacanya kesa tadi, ya. Ini cara bacanya di sini kesa. Jadi, yang terakhir jawabannya ye kanojo wa kesa tabako suimaseng desta. Ye tidak, ya. Kanojo wa kesa, dia tadi pagi tabako suimaseng desta. Ini negatif lampau, ya. Diubah dulu ke bentuk negatif suimasen, baru tambah desta menunjukkan lampau. Lalu ini latihannya, ya. Jadi ubahlah kata kerja ini ke bentuk ta, te, nai, nakata, dan mas. Ini seluruhnya kata kerja berakhiran dengan u hiragana, ya. Jadi double T untuk bentuk ta-nya, ya. Bentuk T-nya. Jadi morau, morata, morate, morawanai, morawanakata, moraimas, ya. Jadi bentuk nai-nya u-nya menjadi wa. Menerima ini morau, ya. Kemudian yang kedua, narau, narata, narate, narawanai, narawanakata, naraimas. Arau, arata, arate, arawanai, arawanakata, araimas. Yoparau. U-nya saja diubah, ya. Yoparata, yoparate, yoparawanai, yoparawanakata, yoparaimas, ya. Yoparaimasta, yoparaimas. Omou. Omota, omote, omowanai, omowanakata, omoimas. Dan sasou mengundang, ya. Sasou, sasota, sasote, sasowanai, sasowanakata, sasoimas. Dan latihan yang kedua,
Rei no yoni shinasai. Kita ingat huruf kanji ini dibacanya rei, ya, artinya contoh. Nih cara bacanya ya. Rei no yoni shinasai. Shinasai ini dari suruh. Shinasai silahkan kerjakan ya. Yo seperti. Rei contoh. Jadi kerjakanlah seperti contoh. Di sini karena contohnya berupa dialog, diterjemahkannya ke bahasa Indonesia menjadi buat dialog seperti contoh. Rei contohnya Heiade Ragiono Nyuso Kita. Jadi Heya ini kamar ya, Heiade di kamar, Ragiono News, radio news berita. Ya. Kita mendengar berita radio di kamar. Jadi untuk membuat dialog, kita tentukan dulu waktunya, kita latihannya, menyesuaikan waktu dengan kata kerjanya. Karena kata kerjanya kita, bentuk ta, bentuk lampau, jadi pilihlah keterangan waktu yang menunjukkan lampau juga. Di sini dipilih kino. Kino itu artinya kemarin. Jadi lampau ya. Lalu yang kedua, ubahlah ini ke bentuk mas. Jadi kita ini kata asalnya kiku, mendengar. Jadi bentuk masnya menjadi kiki mashita. Ya. Kata asalnya kiku. Jadi kiki mashita. Jadi kalau sudah ditemukan keterangan waktunya dan kata kerja bentuk masnya, ya tinggal dibuat dengan menanyakan heya. Heya de artinya di kamar. Jadi dalam dialog ditanyakan menjadi dokode. Di mana? Lalu nanti jawabannya heya de. Ya. Jadi pertanyaan lengkapnya, anata wa kino dokode ragiono nyuso kikimashita ka? Jadi kamu, anata wa kino kemarin ya. Dokode. Di mana? D ini kata bantu ya. Ragiono nyuso kikimashita ka? Kira-kira seperti ini jadinya ya kalau dipisah-pisah. Kamu mendengarkan berita radio di mana kemarin? Jawabannya watashi wa kino heya de ragiono nyuso kikimashita. Jadi saya kemarin mendengar di heya ya, di heya di kamar mendengarkan berita radio. Ya, Ragiono News, berita radio. Kikimashita mendengar. Jadi mendengar berita radio di kamar. Lalu ini soalnya Kyositsu de hongo yonda. Jadi yang ditanyakan nanti Kyositsu. Kyositsu artinya kelasnya atau ruang belajar. Ini yang ditanyakan, kemudian menentukan waktunya, kita lihat kata kerjanya. Yonda. Yonda ini bentuk lampau. Jadi pilihlah keterangan waktu yang menunjukkan lampau. Ya. Bisa yube, kino, ototoi, dan seterusnya. Kemudian yonda diubah ke bentuk mas. Ini enda. Berarti dari yomu. Ada dua kemungkinan ya, yobu, yomu. Tapi di sini karena huruf kanjinya ini membaca, tentu saja yomu. Artinya membaca aja. Jadi kalau yomu bentuk masnya yomi mashita. Ini menjadi yomi mashita nantinya ya. Kemudian yang kedua, depa tode setao kata. Depato ini department store. Seta sweater, setao seta sweater kata membeli. Jadi karena ini bentuk lampau, kata berarti keterangan waktunya lampau juga ya. Kino atau ototoi atau shenshu. Kata ini kalau kita mau mencari di kamus, ini dari 3 kemungkinan ya, yang ada su kecil itu. U, su, ru. Karena di kamus dicari kata itu dari u dulu, kau. Kau artinya membeli. Kalau katsu,
Katsu artinya menang. Karu. Karu artinya mencukur jenggot misalkan ya. Jadi yang cocok di sini kau. Membeli sweater di department store. Jadi karena ini dari kau, bentuk masnya menjadi kai mashita. Gitu ya. Kemudian yang nomor 3. Heyade terebio miru. Nonton TV di kamar. Kita tentukan waktunya kapan. Di sini karena miru, waktunya yoru, misalkan malam hari. Yang menunjukkan kebiasaan, ya, bukan bentuk lampau. Kebiasaan atau akan, misalkan kongya nanti malam. Keterangan waktunya ya, karena miru. Lalu mirunya diubah menjadi mimas. Ya. Miru berakhiran dengan bunyi iru. Ichidang doshi. Ya. Jadi mimaska. Dan heyade ditanyakan menjadi dokode. Jadi kata tanya untuk tempat itu doko. Ya, dokode. Berikutnya. Kisateng de kohio nomu. Kisateng ini warung kopi atau kafe ya. Kohio nomu. Nomu di sini minum. Jadi huruf kanji ini melambangkan minum. Jadi minum kopi di kafe. Lalu kata bentuk kamusnya ini nomu, berarti keterangan waktunya akan atau kebiasaan ya. Katakanlah akan nanti malam misalkan ya. Jadi kongya. Lalu nomunya diubah menjadi nomimaska gitu ya. Yang kelima, shokudo de gohan wo taberu. Shokudo ini juga kantin, kafetaria ya. Gohan wo taberu makan. Gohan nasi ya, makan nasi. Jadi shokudo kantin ditanyakan menjadi dokode. Kemudian keterangan waktunya karena ini taberu berakhiran dengan ru bentuk kamus. Keterangan waktunya akan datang atau biasa ya. Dan taberu diubah menjadi tabe mas. Akhirannya eru ya. Taberu ichidang doshi, tabe mas. Kemudian yang keenam, uchide rekodo kiku. Mendengar recorder. Jadi mendengar recorder di uchi, di rumah. Uchinya ditanyakan dokode, kemudian keterangan waktunya karena ini kiku boleh mainichi ya, maibang atau kongya nanti malam. Dan kiku menjadi kikimas. Kita ingat ini ya. Ini godang doshi. Jadi kalau godang doshi, u-nya bentuk kamus menjadi i, kiku menjadi kikimas. Contoh yang lain nomu, misalkan ya nomu, nomi, mas. Yang ketujuh, toshokan de zashio yomu. Toshokan de zashio yomu. Toshokan itu perpustakaan, zashi majalah, yomu membaca. Ini yomu sama dengan di atas ini ya. Kalau ini bentuk lampau, no yonda. Kalau ini bentuk kamus yomu. Huruf kanjinya sama. Berarti artinya juga sama ya, membaca. Di membaca majalah di toshokan, di perpustakaan. Jadi toshokannya ditanyakan dokode. Kemudian karena ini yomu, waktunya katakanlah ashita, besok ya. Dan yomu menjadi yomimas. Ya, nomor 8. Depato de kutsu kau. Depato, department store ya. Kutsu sepatu, kau membeli. Jadi membeli sepatu di department store. Depato ditanyakan menjadi doko. Kemudian karena ini kata kerjanya kau, bentuk kamus, keterangannya kongya, keterangan waktunya ya. Lalu bentuk masnya kai mas. Nomor 9. Megaria eigakang de eigao mita ya, eigao mita. Nonton. Jadi nonton eiga, nonton film atau eiga ya, di gedung bioskop Megaria. Ya, di bioskop Megaria. Jadi karena ini mita, keterangan waktunya yube tadi malam ya. Yang ditanyakan Megaria eigakang. Jadi doko ya, doko de. Lalu mita bentuk lampau itu
menjadi mimashitaka. Nomor 10. Tomodachi no uchi de kocha o nonda. Jadi minum teh di rumah teman. Ya, kalau dipisah-pisah dulu ya. Ini nonda. Nda menjadi, karena ini huruf kanjinya melambangkan minum, pasti ini dari nomu, bukan nobu ya. Bukan nonu ya, nonda dari nomu, minum. Jadi minum kocha, minum teh di rumah kawan. Karena kata kerjanya nonda, lampau, keterangan waktunya juga lampau ya. Katakanlah yube, tadi malam. Kemudian nondanya diubah menjadi nomimashitaka, gitu ya, lampau. Nomor 11. Pagi sore restoran de Banggohan wo tabeta. Ini nama restoran, pagi sore restoran ya. Jadi makan malam di restoran pagi sore. Banggohan wo tabeta, makan malam ya. Karena tabeta malam hari, yube katakanlah ya, banggohan karena banggohan ya malam. Jadi keterangan waktunya yube, tadi malam. Atau kino no yoru, kemarin malam. Kemudian tabeta diubah menjadi tabemashitaka. Dan 12, gakko de sono nyuso kita. Mendengarkan berita itu di sekolah. Ini karena kita, keterangan waktunya kino, kemarin ya. Kita ini mendengar dari kiku. Jadi perubahannya kiku menjadi kiki mashitaka. Ya. Lalu yang ketiga, buat kalimatnya, buat 5 kalimat dengan menggunakan kata kerja bentuk T. Jadi gunakanlah kata kerja bentuk T yang sudah kita pelajari. Yang kita pelajari hari ini adalah bentuk teimas, lalu yang pertemuan-pertemuan sebelumnya itu te kudasai. Contohnya ini. Amir sangwa tabako suteimas. Tabako su kata asalnya ya, sute double T itu dari u. Tabako su artinya merokok. Jadi Amir sang sedang merokok. Yang kedua, kono juso nonde kudasai. Nonde dari nomu, minum. Nonde kudasai, minumlah ya, atau silahkan minum kono jus. Jus ini. Gitu ya. Ya, jadi itulah materi dan latihan hari ini. Ya, kyo wa kore de owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.